Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin wa ashab salatan wa salaman tarfa'u bihima baina wa bainahul hujab wa tudkhiluni hina ilaihi min awsal bab wa tusqini bihima bialihi syarifati a'jabal kurusi min ahli syarab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mudah-mudahan setiap tetesan air hujan pada malam ini menambah mahabbah kita pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap tetes air hujan pada malam ini menjadi ampunan dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setiap tetes air hujan ini menjadi obat penyembuh dari segala penyakit. Amin. Mudah-mudahan setiap tetes air hujan ini menambah rahmat dan karunia kepada kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagaimana dulu para sahabat kalau hendak berdekatan dengan Rasulullah atau ingin bertemu dengan Rasulullah, enggak semudah apa yang kita bayangkan. Para sahabat itu baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih, taruhannya nyawa. Karena pada saat itu kafir Quraisy yang memusuhi kanjeng Nabi juga masih banyak. Jadi harus ngumpet-ngumpet. Jadi gak kalah hebatnya kalau kita masih dikasih rintangan sedikit hujan. Nah, kalau dalam keadaan yang normal itu biasa. Tapi kalau dalam keadaan hujan kita datang, itu baru luar biasa. Rahmat dan karunia yang Allah turunkan pun tidak seperti di dalam keadaan yang normal. Luar biasa. Pilihan tidak mudah dipilih oleh Allah untuk ikut serta menggaungkan salawat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah mendapatkan undangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua lantaran kehendak Allah Subhanahu wa taala dan luasnya kasih sayang dan rahmat Allah kepada kita. Berkah wasilah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan harus yakin Sayyidina Ali karramallahu wajhah biasa kemana-mana bersama Rasulullah. Di suatu ketika sorban Sayyidina Ali jatuh, langsung diambil sama Nabi, dibersihkan dari debu-debu, dikasihin lagi ke Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Akan tetapi sorban tersebut langsung diusap-usapin ke mukanya. Akan Nabi nyerahin sorbannya, diambil, dibersihkan. Wahai Aba Turab, wahai bapaknya debu. Ini sambil bercanda. Nabi doyan guyon. Nah inilah kekurangan saya maksudnya. Saya jarang susah ke guyon. Tapi kalau udah main, udah kagak ngaji, Masya Allah. Namanya orang Betawi kagak guyon, nggak nikmat banget hidup, betul gak? Kalau guyon itu menandakan paham syukur nikmat. Yang penting gue lagi
masih di dalam batas-batas syariat mengagungkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawanku semua, sahabat-sahabatku semua, saya di sini mungkin udah seperti kayak orang tua sama anak lah ya, kayak temen lah ya. Makanya dari sini kita sama-sama aja bergembira menyambut kedatangan bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus meyakini di setiap kita mengulang-ulang daripada riwayat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tetesan-tetesan yang memenuhi kolbu hati sanubari kita, tambahan-tambahan cahaya mahabbah para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam riwayat, di dalam syair Adiba ada akhdil quluba dunya ma'syaril albab. Hadirkan hati wahai orang-orang yang memiliki akal. Nah, jadi orang-orang yang berakal itu yang senantiasa menghadirkan hatinya ketika nama kanjeng Nabi disebutkan atau ketika sejarah kanjeng Nabi diceritakan. Kita punya Nabi luar biasa, pamungkasnya para Nabi dan Rasul. Inna Quraisyan kanat nura baina yadayna azza wa jalla. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sesungguhnya ada seorang Quraisy kanat nuran baina yadayna azza wa jalla, yang pada saat itu masih berupa nur, selalu di hadapan Allah. Qabla ayakhluqa Adam ala fi'an, sebelum Allah menciptakan Nabiullah Adam 2000 tahun sebelum diciptakan Nabiullah Adam. Jadi nur kanjeng Nabi ini sudah ada di hadapan Allah 2000 tahun sebelum diciptakannya Adam. Yusabbihullahu dzalika nur. Nur itu, nur kanjeng Nabi Muhammad selalu tasbih kepada Allah Ta'ala. Pelajaran bahwa cahaya kanjeng Nabi Muhammad semenjak jadi nur sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala justru beriman kepada Rasulullah semenjak Rasulullah dijadikan nur. Watusabbihul malaikah bitasbih. Lantaran keberkahannya kanjeng Nabi bertasbih kepada Allah, maka dipersilahkan, diizinkan para malaikat untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak sembarangan, tanpa keberkahan daripada cahaya kanjeng Nabi, ini malaikat ini belum bisa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, falamma khalaqal Adam awda'a nura fi dinatihi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabiullah Adam, awda'a nura fi dinatihi, maka cahaya kanjeng Nabi Muhammad diturunkan, disentuhkan kepada tanah saripati, tanah asal usul daripada Nabiullah Adam alaihi salam. Fahbatana Allah Ta'ala ilal ardi bi dhafil Adam. Kemudian setelah Nabiullah Adam tercipta, Allah turunkan Rasulullah SAW yang masih berupa nur, turun bersama Nabiullah Adam alaihissalam di punggungnya Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian wahamalati fi saminati fi subimu. Kemudian Allah titipkan nur tersebut ke perahunya Nabi Nuh di dalam tulang sulbi Nabi Nuh alaihissalam. Waja'ani fi khalili Ibrahim. Kemudian Allah jadikan nur itu berpindah di belakang, di tulang sulbinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ma yazalu mutalluni di aslari tahirah. Terus Allah memindahkan nur kanjeng Nabi Muhammad SAW ke sulbi-sulbi yang suci.
ilal arhami zakiyatil fakhirah, sampai kepada rahim yang suci. Zakiyatil fakhirah, rahim yang terbaik, rahim yang tersuci di muka bumi ini adalah rahimnya ibunda Aminah, ibu daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang digambarkan al-fakhirah, megah dan mewah. Apa makna ini? Seandainya ada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hatinya sudah tidak ada perasaan benci kepada satupun dari umat Kanjeng Nabi Muhammad, sudah tidak ada kotoran-kotoran batin, kesombongan, iri, dengki, ujub, ragu-ragu tentang janji Allah, semua kotoran-kotoran batin ini sudah dibersihkan, maka Allah akan turunkan fakhirah, kemegahan, kemewahan. Dengan apa? Dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma wasi'ani ardi walas sama, bumi dan langitku tidak mampu menampung zatku, tidak mampu memandang kebesaran zatku. Walakin wasi'ani qalbun abdil mu'min, akan tetapi yang mampu menampung zatku, yang mampu memandang kebesaranku, hati hambaku yang mukmin. Hadirin hadirat, kawan-kawanku semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah-kisah daripada nur Kanjeng Nabi yang selalu berpindah-pindah ke tulang sulbi yang suci ini menandakan bahwa nur ini akan selalu terpancar sampai akhir kiamat, sampai ke alam kubur, sampai ke padang mahsyar, sampai ke padang Shiratal Mustaqim, sampai ke pengadilan Allah, sampai ke surganya Allah, sampai memandang wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesucian nur Kanjeng Nabi Muhammad mustahil ditempatkan di tempat-tempat yang penuh dengan kotoran, mustahil. Ketika Rasulullah SAW akan dilahirkan, Allah jaga langit dengan menjadikan bintang sebagai anak panah untuk melindungi langit daripada setan-setan yang pencuri berita dari langit. Ada siratan makna di sini, bahwasanya ketika seorang bersalawat pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cahaya salawat tersebut akan melindungi hati orang tersebut dari segala sesuatu yang dapat menjadikan hati tersebut lupa dan lalai dalam bertasbih pada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan meliputi hati orang yang beriman dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan dia kepada kemaksiatan. Innahu la yughani qalbi, sesungguhnya hatiku diliputi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang diutarakan oleh para ulama diliputi dengan cahaya nur. Oleh karena itu, merugilah orang-orang yang bersolawat kalau di dalam hatinya kosong, tidak ada tasbih pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sayang, lisannya bersolawat pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya terbang ke hadrat Allah, hatinya menikmati kebersamaan dengan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam kitab Maulid Ad-Diba. Pengarang ini Abdurrahman Ad-Diba, di dalam suatu riwayatnya, suatu penulisannya, seakan-akan beliau ingin menerangkan kepada kita suatu sifat yang teramat mulia. Manakala beliau menulis di dalam sebuah karangannya, juga asli min tihamah
Nabi ini dilahirkan di kota Tihamah. Daerah Tihamah itu dataran rendah Mekah. Yub'atsu min Tihamah baina yadayil qiyamah. Antara lahirnya Kanjeng Nabi dengan kiamat udah dekat. Berarti kita di akhir zaman ini. Antara Nabi dan kiamat sudah dekat. Tudhiruhul ghamamah. Alamu dhahiri alamah. Di pundaknya Nabi ada tanda kenabian. Tudhiruhul ghamamah tuti'uhu sahati. Kalau Nabi jalan, awan menaungi. Sehingga Nabi selalu di dalam keteduhan. Ini diperintah oleh Allah awan untuk memuliakan kekasihnya Rasulullah SAW. Kalau kagak, nggak bakal berani, nggak ada. Oleh karena itu Nabi kalau lagi jalan kagak ada bayangannya, karena cahaya matahari kalah terang dengan cahaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa Rasulullah SAW bisa tampak di mata para sahabat? Ada tirai-tirai yang Allah jadikan sehingga mata para sahabat bisa menembus daripada wujudnya Rasulullah SAW yang tampan rupawan. Kalau enggak dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu cewek-cewek apa ya? Ratu-ratu, putri-putri raja itu dibarisin megang mangga sama pisau. Nabi Yusuf lewat, takjub, lupa diri, sehingga yang tadinya motong mangga malah motong tangan kagak terasa. Bedanya apa Nabi Yusuf dengan Nabi kita Muhammad SAW? Kalau Nabi Yusuf bisa menjadikan orang lupa takjubnya, tapi nur Kanjeng Nabi Muhammad, ketampanan Nabi Muhammad SAW menjadikan orang ingat pada Allah. Idza tarahu dzakarallah, apabila engkau melihatnya engkau akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang alim selayaknya Habib Umar, Syekh, kalau kita melihat hati kita tergerak untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang lain, apalagi guru panjenengan. Apalagi seseorang yang kita ambil zikirnya dari beliau. Orang lain, orang yang soleh, orang ahli zikir, kita melihat fotonya akan tergerak itu hati kita karena rindu pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali lagi. Kemudian Al-Imam Abdul Rahman Ad-Dibai mengisyaratkan suatu sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mana itu sifat bisa diterima oleh masyarakat pada saat itu. Apa sifatnya? Ini sirnya. Al-fi'u anfi. Kening Rasulullah pelipisnya ini, hidungnya ini seperti huruf alif. Ingetin alif pertama. Mimiyul fami. Mulutnya Rasulullah SAW seperti huruf mim. Apa? Huruf mim. Nuniyul hajib. Dan hidungnya seperti huruf nun. Jadi apa tuh? Alif, mim, nun. Al-am, jujur. Jadi pada saat itu sifat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri Kanjeng Nabi Muhammad adalah kejujuran, sehingga beliau digelari dengan al-amin. Tapi kalau panjenengan baca di riwayatnya nggak ada al-amin itu. Inilah rahasianya orang-orang besar, para ulama-ulama kita yang mampu kita menelaah ya lewat guru. Kalau nggak lewat guru nggak mampu itu baca. Saya juga terima dari guru-guru saya ya begitu. Nah, Fajrul Jabini, dua pelipisnya ini, keningnya ini bercahaya. Walalaidul Zawaib, rambutnya hitam pekat.
Yang pertama bercahaya, yang kedua hitam pekat. Seakan-akan ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW adalah cahaya petunjuk di tengah gelapnya kejahiliahan pada masa itu. Masya Allah. Sam'uhu solirul qalam. Pendengaran Nabi bisa mendengar goretan kalam di Lauhul Mahfuz. Wa basaru sab'i tibaqi saqib, penglihatan Nabi tembus sampai 7 lapis langit. Masya Allah. Itu makanya gampang aja kan yang Nabi melihat kondisi umatnya, gampang. Orang muda menjadi mukjizat, bisa tembus Rasulullah SAW. Wa basaru sab'i tibaqi saqib Qadamahul ba'iru, kaki Nabi itu dicium sama onta. Mazal mastaqu min minahani wal nawaib, maka seketika itu juga hilanglah derita yang dirasa oleh onta tersebut. Kaki Nabi diizinkan onta untuk mencium, tapi umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk mencintai. Masya Allah. Ahbabi qaumun lam yarani, kekasihku adalah orang yang tidak pernah melihat aku. Wa amanu bi, tapi dia beriman kepadaku. Anna lahum bil asfar, aku dengan mereka selalu berada dalam kerinduan. Makanya harus yakin benar-benar nih. Harus yakin benar-benar. Kalau kita sholawat, bayangkan semampu kita, seindah-indahnya Rasulullah SAW. Harus begitu. Karena untuk kita mencapai kepada konsentrasi penghayatan itu nggak bisa di setiap waktu. Kita harus kerja, kita harus ngurus anak. Maka Allah jadikan itu malam hari untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tafakur. Gak bakal sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Begitupun waktu-waktu ketika kita bertafakur tentang betapa agungnya Rasulullah SAW, nggak akan sia-sia. Semalam agak terasa, besok malam kita latih lagi, besok malam kita sholawat lagi, besok malam kita sholawat lagi. Insya Allah, insya Allah. Entah kapan di malam keberapa Allah izinkan hati kita bisa merasakan kesejukan, kenikmatan, kelezatan menyebut nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur, sama-sama kita bersyukur. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berkumpul ngeriung di sini. Nggak mudah hujan-hujan ngeriung, yang enak tidur. Betul nggak? Ya enak iya. Kalau nggak di pos ronda ngopi. Nah, sekarang kita di sini luar biasa. Mudah-mudahan setiap tetes hujan ini jadi saksi nanti di hadapan Allah. Nah, itu memang gitu. Setiap tetes kita kan balik pada Allah melaporkan, ya Allah, saya menemui orang yang lagi maksiat. Ya Allah, saya nemuin orang yang lagi sibuk sama dunia. Ya Allah, saya nemuin. Itu setiap tetes air hujannya itu. Laporan nama Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang kepada dari Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain memberikan sanksi? Nah, inilah kesempatan kita, mudah-mudahan di dalam arba'in ini, apalagi musim penghujan, ya tantangannya berat. Andai kata kita tidak ikhlas melaksanakan daripada arba'in ini, wah, ya janganlah. Ayo kita semangat. Udut ma yang fa'uk, kata Nabi. Carilah apa yang bermanfaat bagimu. Wa ihris, dan bersemangatlah, kata Nabi kayak begitu. Ya. Jadi semangat dibutuhkan. Ayo kapan, kalau di hari-hari biasa itu. Tapi kalau hujan tetap melaksanakan, bukan cuma dapat pahala, tapi Allah angkat derajat. Nah, mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Apalagi di sini
Kita doakan ya, Ustadz Ahmad Saifuddin, Ustadz Widodo, Ustadz Wawan, dan banyak yang lainnya, mudah-mudahan panjang tanggal umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga cahaya Rasulullah SAW bisa merubah kegelapan menjadi terang benderang, bisa merubah PJM bumi Cikaramakno bisa bumi Cinta Maulid, kan begitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawanku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi itu yang perlu kita perhatikan adalah qalbuhu la yakuluhu wa la yanam walakin khidmatid dawami muraqib. Hati Nabi itu tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, akan tetapi selalu mendekat kepada Allah. Itu hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah kita terus menuntut ilmu fikihnya kita tuntut, ilmu sirahnya kita tuntut, ilmu tasawufnya kita tuntut, agar iman kita menjadi kuat. Kalau kita menuntut ilmu fikih saja, iman kita kering nanti. Ya. Jadi dua-duanya harus kita tuntut semampu kita. Tapi walaupun semampu kita, harus dengan pengorbanan, harus dengan semangat. Ya. Kalau nggak ada semangat, nggak bisa. Ya. Maka itu saya buka bahwa para sahabat itu kalau mau mendekat kepada Nabi, taruhannya nyawa. Nggak enteng, nggak mudah. Ya. Semuanya butuh pengorbanan dan semuanya harus ikhlas. Ya. Untuk menimbulkan keikhlasan di dalam hati kita, maka hati ini perlu dimujahadah, hati ini perlu diriyadhoi. Maka kata Rasulullah, ihfazillah tajidhu tujaha, jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu di hadapannya. Maksudnya Allah akan selalu di hati. Ya. Nah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak punya kekuatan apa-apa, akan tetapi kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak niat yang baik. Kalau kita mau memperbanyak niat yang baik, insya Allah tarikan amal pun akan banyak. Tapi kalau kita sepi dengan niat yang baik, maka sedikit pula amal ibadah yang ketarik. Niat yang baik itu sekalipun tidak terlaksana, maka menjadi amal yang sempurna. Nawaitu mu'min khairu min amalihi. Niatnya kita orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Tapi ketika niat baik itu terlaksana, maka itu tanda adalah kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika niat baik ada lalu tidak terlaksana, itu adalah qaharnya Allah yang menentukan segala sesuatu tindakan. Rabbuka khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhanmu yang menciptakanmu dan apa saja yang kau lakukan. Jadi terima saja, alhamdulillah. Yang penting setiap ada pengajian niatin. Ini arba'in nih, dan kalau perlu dari pagi. Ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa alayhi nusur. Allahumma inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, saya mensyukuri takdir baikmu yang engkau turunkan kepadaku dan keluargaku, dan aku niatkan untuk tar malam ngaji thalabul ilmi. Ketika suatu saat siang nanti habis umur kita, maka insya Allah kita mati dalam keadaan membawa niat yang baik. Andai kata Allah sampaikan umur kita, maka itu pertanda Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Dan tidak ada bisa menambah kenikmatan kecuali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rajuli min ummati utiyatuni bi asriha. Sesungguhnya apabila seseorang dari umatku diberikan dunia dengan seisinya, seseorang umat Nabi Muhammad diberikan dunia dan seisinya, faqul alhamdulillah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, faqul alhamdulillah afdhala dzalika kulli, maka ucapan alhamdulillah itu lebih baik dunia dan seisinya. Bayangkan,
lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi kita datang ke majelis, kita sebut nama Allah, kita sebut nama Rasulullah. Andai kata seseorang menyebut satu nama yang agung saja, Allah, 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 atau ya Allah, ya Allah, atau la ilaha illallah, ya ilaha illallah. Apa kata Rasulullah SAW? La taqumu sa'ah hatta la yabqa fi wajhil ardi yaqulu Allah, Allah, Allah. Tidak akan datang kiamat selagi di muka bumi ini masih ada yang mengucapkan Allah, 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 Allah. Itu satu nama Allah. Bagaimana disandingkan dengan nama Allah dengan nama Rasulullah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dua nama. Satu nama saja sudah bisa menahan datangnya kiamat. Apalagi disandingkan dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada obat yang paling manjur, obat yang paling mustajab, obat yang paling paten untuk menjadikan hidup kita mulia, bahagia, dan berhasil kecuali dengan menghayati sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ngucapin banyak sholawat ya. Kalau menghayati beda dengan memperbanyak. Terkadang kita memperbanyak tapi lalai menghayatinya. Tapi kalau kita menghayati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita merenung kisah-kisah Rasulullah. Iya, itu Sayyidina Ali sorbannya aja jatuh ditolong sama Rasulullah SAW. Itu baru sorbannya, bagaimana orangnya. Nabi itu nggak mau satupun daripada apa yang ada pada orang mukmin jatuh. Nabi nggak mau. Itu sorbannya jatuh diambil, apalagi orangnya coba. Sesungguhnya Nabi sedih. Andai kata ada umat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi sudah tahu dari dulu. Makanya Nabi cuma pengen minta jadi orang biasa dan punya syafaat. Gak mau jadi raja. Datang Jibril, wahai kasih Allah, dapat salam dari Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, apabila engkau ingin gunung ini jadi emas, niscaya gunung ini jadi emas. Aku gak mau. Nabi bilang kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau aku mau ini gunung Uhud bisa berjalan bersama aku gak mau. Aku pilih menjadi orang biasa dan memiliki syafaat demi apa umatnya. Tidak ada suatu saat pun yang ada di benak Nabi kecuali memikirkan umatnya. Tidak ada saat-saat laparnya Nabi kecuali saat laparnya itu semoga umatnya tidak ada yang kelaparan. Dan tidak ada satu pun lisan daripada umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diharamkan untuk menyebut nama Allah. Asma Allah senantiasa ada di lisan umat kanjeng Nabi Muhammad, sekalipun orang itu masih fasik, sekalipun orang itu masih berdosa. Tapi hati-hati, suatu saat bisa saja dia bersedih, dia mengucapkan nama Allah, astagfirullahaladzim, ya Rabb, saya kotor, hina. Saya tahu Engkau maha kuat, maha pengampun. Kalau andai kata Allah buka di pendengaran kita, Allah kasyafkan pendengaran kita, betapa riuh rendahnya umat kanjeng Nabi Muhammad SAW yang merindukan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Betapa bergemuruhnya umat kanjeng Nabi Muhammad yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untungnya kuping kita dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya ini kuping kita bisa mendengar, maka riuh rendah ini pepohonan, bulan dan bintang bersolawat pada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi bagi kita? Malu.
Kita bersolawat bersalam, tapi kita masih melakukan kemaksiatan. Kita bersolawat bersalam kepada Rasulullah SAW, tapi sedekah kita masih pikir. Kita bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi kita mudah menjelekan orang lain. Masih banyak sifat-sifat yang tercela pada kita. Kendati demikian, tetap saja Allah izinkan bisa kita menyebut nama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan itu tanda daripada akan diselamatnya umat kanjeng Nabi Muhammad. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti pada hari di mana mulut ini ditutup, yang berbicara tangan dan kaki memberikan saksi. Oleh karena itu, di dunia yang fana ini, di dunia yang penuh dengan fitnah ini, lisan umat kanjeng Nabi Muhammad SAW senantiasa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebut namanya dan nama Rasulullah SAW. Dan ini suatu keberuntungan buat kita yang kita tidak sadari. Nanti suatu saat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan semua amal ibadah kita di hadapan Allah, di mana di situ ada Rasulullah SAW yang menyaksikan umatnya sedang dipertanggungjawabkan amal-amalnya. Tidak lain bukan yang kita minta adalah syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi diturunkan di muka bumi kepada kita untuk memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperkenalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka la ilaha illallah inilah yang akan menguatkan seseorang, yang akan menguatkan lahir dan batinnya umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Nabi Musa alaihi salam minta zikir, minta doa yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, bacalah la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kalimat ini mah semua hamba-Mu juga mengucapkan. Yang kedua kali, ucapkan la ilaha illallah. Apabila langit dan bumi, 7 lapis langit dan bumi, 7 lapis bumi ditaruh di satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah ditaruh di timbangan, maka niscaya la ilaha illallah akan jauh lebih berat ketimbang beratnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bisa dibayangkan beratnya 7 lapis bumi langit dan 7 lapis bumi ada di dalam benaknya umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang selalu menjaga hatinya untuk bertasbih kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, inilah orang-orang yang diberikan kekuatan untuk bisa terus berada di jalan yang lurus, di jalan yang Allah ridhoi, di antara tipu daya fitnah dunia. Andai kita nggak kuat, wah udah melinjit kita dari kemarin-kemarin. Benar. Tanpa ada la ilaha illallah, tanpa ada sholawat, tanpa ada perkumpulan-perkumpulan, tanpa ada orang-orang yang peduli, jadi apa ini daerah? Betul. Apakah mau jadi tempatnya geng motor? Nauzubillah, kemana nauzubillah. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan dengan diangkatnya orang-orang yang mau peduli dengan syair, dengan syiar-syiar agama, dengan sholawat, dengan la ilaha illallah, dengan ratib, dengan yasin. Semua itu tanda-tanda di mana Allah ingin menguatkan nasib suatu kaum. Kalau kaum sudah kuat, yang awal-awalnya adalah dikuatkan adalah batin kolbunya orang-orang yang ada di sekitar itu. Kalau kolbu orang-orang yang di sekitar sudah kuat, maka dia akan memberikan imbas positif kepada lingkungannya. Hati yang penuh dengan rahim, il-arham zakiyatul fakhirah, hatinya dipenuhi dengan kasih sayang terhadap umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau hujan turunnya Allah jadikan hujan ini berkah buat Nabi, umat kanjeng Nabi. Jadikan hujan ini obat untuk umat kanjeng Nabi. Jadikan hujan ini rezeki untuk umat kanjeng Nabi. Jadikan keberkahan untuk umat kanjeng Nabi.
Tidak ada satupun kebaikan yang adalah umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang udah peduli dengan umat kanjeng Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, Masya Allah, ini semakin dekat, salawatnya semakin dihayat, zikirnya kepada Allah semakin terbenam, perilakunya semakin terarah, matanya semakin terjaga, kupingnya senantiasa mendengarkan kebaikan, hatinya senantiasa menerima nasihat-nasihat, kakinya hanya mendekat kepada alim-alim ulama, dan semua nafas dan kehidupannya senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak sedikit, kita nggak tahu sekarang. Nanti Allah buka. Jangan sampai kita tuh nggak ikhlas di dalam menuntut ilmu agama, di dalam mengikuti ini. Jangan sampai tanamkan keikhlasan di dalam hati kita. Mau sholat mau sedekah mau kita taklim mau kita ngapain lagi, jangan sampai latih. Ikhlas itu perlu dilatih. Nggak gampang juga, tapi bisa. Perlu kita latih. Kalau kita nggak ikhlas, repot nanti. Nanti suatu saat dibuka oleh Allah hati kita. Wahai orang alim, apa yang kau perbuat? Oh, saya menuntut ilmu demi menegakkan ilmu ya Allah. Bohong. Engkau hanya untuk menuntut ilmu supaya orang bilang ke orang alim. Wahai fulan, apa yang kau perbuat? Dengan harta saya dermakan, saya sodakohkan untuk di jalanmu ya Allah. Engkau bohong. Engkau sodakoh cuma pengen dibilang orang, engkau orang yang dermawan. Wahai fulan, apa yang kau perbuat? Saya berjuang di jalanmu ya Allah demi mengangkat kalimatmu. Engkau bohong. Engkau berjuang hanya ingin dibilang supaya engkau orang yang pemberani. Bahaya kayak begitu. Ya. Maka mudah-mudahan dengan keberkahan Maulid Arba'in ini senantiasa Allah memberikan kita ilmu yang manfaat wal barokah, keistiqomahan di jalan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah sama-sama kita pejamkan mata kita tundukkan, kita renungi hati kita untuk membaca kalimat tahlil. Mudah-mudahan kalimat tahlil ini senantiasa dipandang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin. Salat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa
barik wa sallim ta'ala kulli sahabat ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita doakan juga apa yang tertulis di sini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bimajidah ya rabbal alamin kama bagi jalus karim wal yazim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad suratan tunya biha jami' ahwal afat wa taqilana biha jami' al hajat wa tutahhina biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami' al khairat fi tahiyyati wa ba'da al mamat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil barakati fil rizqi wa tawbatan qabla al maut rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqati al maut wa najatan minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam da'ima fi din wa dunya wal akhirah. Rabbi adkhilna Muhammad khairas sidqin wa akhirna wa hajjat sidqin wa ja'alna min dunka sultanan nasira. Allah فتح قلوبنا بفتوح العارفين. اللهم افتح قلوبنا بفتوح العارفين. اللهم افتح قلوبنا بفتوح العارفين بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين Rabbul alamin ta'ala dari maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.